Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 17 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Rina Ayorbaba. Kepada Saudari Rina, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam kita tanggal 17 Juni 2025 dengan judul "Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus", terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-52. Pekerjaan Roh Kudus tidak terkira besarnya. Dari sumber inilah kuasa dan efisiensi datang kepada pekerja bagi Allah, dan Roh Kudus adalah penghibur sebagai kehadiran pribadi Kristus bagi jiwa. Dia yang memandang Kristus dengan iman yang sederhana dan seperti anak kecil dijadikan bagian dari kodrat ilahi melalui perantaraan Roh Kudus. Ketika dipimpin oleh Roh Allah, orang Kristen dapat mengetahui bahwa dia disempurnakan di dalam Dia yang adalah kepala segala sesuatu. Sebagaimana Kristus dimuliakan pada hari Pentakosta, demikian pula Dia akan dimuliakan lagi dalam pekerjaan Injil penutup ketika Dia akan mempersiapkan umat untuk bertahan dalam ujian akhir dalam konflik penutup dari pertentangan besar. Ketika bumi diterangi dengan kemuliaan Allah, kita akan melihat pekerjaan yang serupa dengan yang dilakukan ketika para murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus memberitakan kuasa Juru Selamat yang telah bangkit. Terang surga menembus pikiran yang gelap dari mereka yang telah tertipu oleh musuh-musuh Kristus, dan gambaran palsu tentang Dia ditolak karena melalui kemancuran Roh Kudus mereka sekarang melihat Dia ditinggikan menjadi seorang Raja dan Juru Selamat untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Kristus dimuliakan melalui kuasa Roh Kudus yang berdiam di atas manusia. Wahyu Kristus melalui Roh Kudus membawa kepada mereka suatu kesadaran akan kuasa dan keagungannya, dan mereka mengulurkan tangan mereka kepadanya dengan iman sambil berkata, "Aku percaya." Demikianlah yang terjadi pada masa hujan awal, tetapi hujan akhir akan lebih melimpah. Juru Selamat manusia akan dimuliakan, dan bumi akan diterangi dengan cahaya terang dari sinar kebenarannya. Dia adalah sumber terang, dan terang dari pintu gerbang yang terbuka telah bersinar atas umat Allah
agar mereka dapat mengangkat Dia dalam karakternya yang mulia di hadapan mereka yang berada dalam kegelapan. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Paulus dan Barnabas diperintahkan Roh Kudus menyampaikan pekabaran Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di Antiokhia. Ketika berita Injil tersebar di Pisidia, orang-orang Yahudi yang tidak percaya menghasut perempuan-perempuan yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu karena prasangka terhadap mereka. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 50 berkata, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Sementara waktu, para rasul meninggalkan murid-murid yang percaya kepada Yesus di Antiokhia, mereka tidak patah semangat dengan perlakuan yang didapatkan daripada penduduk di sana. Mereka mengingat perkataan sang guru dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Injil terus disebarkan. Kerja keras mereka diberkati dengan limpah di antara orang-orang Pisidia di Antiokhia. Orang-orang percaya yang mereka tinggalkan meneruskan pekerjaan mereka mengabarkan Injil selama beberapa waktu. Mereka pun dipenuhi dengan sukacita dan dengan Roh Kudus, sebagaimana disebutkan dalam ayat inti kita, Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Antiokhia merupakan kota metropolitan Suriah pada zaman rasul-rasul. Di sanalah Injil diterima dengan gembira. Di sana jugalah para murid pertama kali disebut orang Kristen. Mengapa nama Kristen diberikan kepada mereka? Roh Nubuat memberikan penjelasan kepada kita di dalam The Acts of the Apostles, halaman 157, paragraf 1. Nama itu diberikan kepada mereka karena Kristus adalah tema utama khotbah, pengajaran, dan percakapan mereka. Mereka terus-menerus menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi selama masa pelayanannya di bumi, ketika para muridnya diberkati dengan kehadiran pribadinya. Kehadiran pribadinya yang dimaksud adalah kehadiran rohnya, yaitu roh Yesus. Dengan bibir gemetar dan mata berkaca-kaca, mereka berbicara tentang penderitaannya di taman itu, pengkhianatan, pencobaan, dan hukuman matinya, kesabaran dan kerendahan hati yang ia miliki saat menanggung penghinaan dan penyiksaan yang dijatuhkan kepadanya oleh musuh-musuhnya. Lebih lanjut dikatakan, dan belas kasihan seperti yang Allah miliki saat ia berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Kebangkitan dan kenaikannya dan pekerjaannya di surga sebagai perantara bagi manusia yang jatuh adalah topik-topik yang mereka senangi untuk dibahas. Orang-orang kafir mungkin menyebut mereka orang Kristen karena mereka memberitakan Kristus dan menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah melalui Dia. Siapa sebenarnya yang memberi nama Kristen kepada murid dan apa artinya? Selanjutnya di dalam buku yang sama, halaman 157, paragraf 2 berkata, Allah lah yang memberi mereka nama Kristen. Ini adalah nama kerajaan yang diberikan kepada semua orang yang menggabungkan diri dengan Kristus. Nama inilah yang kemudian ditulis Yakobus. Bukankah justru orang-orang kaya menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Yakobus 2 ayat 6 dan 7. Dan Petrus menyatakan,
Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 16 dan 14. Orang-orang percaya di Antiokhia menyadari bahwa Allah bersedia bekerja dalam hidup mereka, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam mereka baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebagaimana Filipi 2 ayat 13. Oleh sebab itu, penderitaan, aniaya bahkan kematian tidak menyurutkan mereka untuk menyaksikan iman mereka. Bagaimana mereka hidup di antara orang-orang yang kurang peduli dengan hal-hal yang kekal? Roh Nubuat berkata di dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 158, paragraf 1. Hidup di tengah-tengah orang yang tampaknya kurang peduli terhadap hal-hal yang bernilai kekal, mereka berusaha untuk menarik perhatian orang-orang yang jujur hatinya dan memberikan kesaksian yang positif tentang Dia yang mereka kasihi dan layani. Dalam pelayanan mereka yang sederhana, mereka belajar untuk bergantung pada kuasa Roh Kudus untuk membuat firman kehidupan menjadi efektif. Jadi, dalam berbagai jalan hidup, mereka setiap hari memberikan kesaksian tentang iman mereka kepada Kristus. Sebagaimana murid-murid di Antiokhia bersuka cita oleh karena dipenuhi oleh Roh Kudus, demikian juga halnya di penutupan akhir zaman ini. Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 177, paragraf 2 berkata, sebagaimana Kristus dimuliakan pada hari Pentakosta, demikian pula Dia akan dimuliakan lagi dalam pekerjaan Injil penutup, ketika Dia akan mempersiapkan umat untuk bertahan dalam ujian akhir, dalam konflik penutup dari pertentangan besar. Ada dua peristiwa terjadi pada hari Pentakosta. Yang pertama, Yesus dimuliakan, dan yang kedua, Roh Kudus dicurahkan segera sesudah Yesus dimuliakan. Sebab Yesus telah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagaimana Yesus datang kembali kepada mereka? Melalui kehadiran Roh-Nya bersama-sama dengan murid-muridnya. Inilah yang disebut hujan awal. Pekerjaan Injil penutup untuk mempersiapkan umat agar bertahan dalam hujan akhir, dalam konflik penutup dari pertentangan besar, mirip dengan pekerjaan pada hari Pentakosta ini. Roh Nubuat berkata di dalam The Great Controversy, halaman 611, paragraf 2. Pekerjaan itu akan mirip dengan pekerjaan pada hari Pentakosta, sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh. Demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuaian. Pekerjaan Injil yang agung bukanlah untuk ditutup dengan wujud nyata kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaannya. Nubuatan-nubuatan yang digenapi dalam pencurahan Roh Kudus hujan awal pada pembukaan Injil akan digenapi lagi pada penutupannya hujan akhir. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam buku yang sama, The Great Controversy, halaman 612, paragraf 1. Hamba-hamba Allah dengan wajah bercahaya dan berseri-seri dengan penyerahan yang suci akan bergegas dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan pekabaran dari sorga. Dengan ribuan suara di seluruh bumi, peringatan akan diberikan. Mujizat-mujizat akan terjadi. Orang-orang sakit akan disembuhkan. Dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban akan mengikuti orang-orang percaya. Setan juga bekerja dengan keajaiban-keajaiban palsu, bahkan menurunkan api dari langit di depan mata manusia. Wahyu 13 ayat 13. Dengan demikian, penduduk bumi akan dibawa untuk berdiri teguh.
Demikianlah sekarang ini. Biarlah orang-orang Kristen menyingkirkan semua pertikaian dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang. Biarlah mereka meminta berkat hujan akhir yang dijanjikan dengan iman, dan itu akan diberikan kepada mereka. Ron Nubuat berkata dalam buku The Testimonies for the Church, halaman 21, paragraf 2. Pencurahan roh pada zaman para rasul adalah hujan awal, dan hasilnya sangat mulia. Namun hujan akhir akan lebih berlimpah. Apakah janji bagi mereka yang hidup di akhir zaman ini? Bertobatlah, hai tawanan pengharapan. Kembalilah ke tempat perlindunganmu. Bahkan pada hari ini, aku memberitakan bahwa aku akan membalas 2 kali lipat kepadamu. Mintalah kepada Tuhan hujan pada akhir musim hujan. Maka Tuhan akan membuat awan-awan dan akan memberikan hujan kepada mereka, kepada setiap rumput di padang. Zakaria 9 ayat 12, Zakaria 10 ayat 1. Marilah kita hidupkan teladan murid-murid mula-mula di Antioquia dan para rasul untuk menerima roh hujan awal secara bersama. Kita diberi kuasa untuk jadi saksi Yesus, dan kita terus terhubung dengan Bapa melalui kehadiran Yesus dalam hidup kita. Pada akhirnya, kita dipenuhi roh, yaitu roh hujan akhir, siap, matang untuk dituai. Kiranya renungan ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang setia, mengabarkan Injil yang kekal kepada semua orang. Biarlah kami menjadi penata layanan yang setia, sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Bapa orang berdosa ini, mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.